suatu negeri dengan pohon anggur. Amin. Ya, saudara-saudari, setiap berita ya di dalam pemulihan Tuhan itu hanya tentang dua hal saja, yaitu Kristus dan gereja. Ya, visi kita adalah Kristus dan gereja. Dan Kristus di sini adalah perkara hayat. Gereja pun juga perkara hayat. Nah, hayat itu abstrak, saudara-saudari. Begitu dalam, terlalu tinggi dan dalam perkara hayat itu. Sungguh-sungguh melampaui pemahaman manusia. Bahkan kita yang sudah dilahirkan kembali, diisi oleh Tuhan sendiri, pemahaman kita tentang hayat itu masih sedikit, karena perkara hayat itu begitu abstrak, begitu dalam, sungguh-sungguh melampaui pemahaman manusia kita, saudara-saudari. Sulit untuk digambarkan, sulit untuk dibicarakan dengan bahasa manusia. Itulah perkara hayat, baik Kristus maupun gereja, itu perkara hayat. Ya. Karena sangat sulit dibicarakan dengan bahasa manusia, itulah sebabnya Alkitab harus memakai bermacam-macam gambar untuk menerangkan satu perkara ini, hayat. Sehingga melalui bermacam-macam gambar, kita bisa memahaminya bukan hanya di pikiran, tetapi juga dalam pengalaman. Kita mulai bisa memahami hayat dalam pengalaman. Walaupun ya gambar-gambar ini baru kita pahami akhir-akhir ini saja, tetapi pengalaman hayat itu sudah kita alami sejak lama. Sejak kita pertama menerima Tuhan, kita sudah mengalami pengalaman hayat. Semua orang Kristen yang asli, baik di pemulihan maupun di kekristenan, itu mengalami pengalaman hayat, tetapi tidak memahaminya sampai kita melihat gambar-gambar ya, yang khususnya dalam buku FKKP kita yang sekarang diperlihatkan gambar-gambar itu ya. Khususnya di buku FKKP ini ya, dia gandum, dia jelai. Hari ini kita mau melihat dia pohon anggur. Ya, mungkin orang-orang yang mempelajari Alkitab di sekolah-sekolah Alkitab ya mencemooh kita, mencemooh cara kita mempelajari Alkitab dengan gambar-gambarnya. Sebetulnya bukan kita saja,
Tapi saudara kita yang menyusun pelajaran hayat Alkitab versi pemulihan itu pun dicemooh, dikritik. Karena terlalu banyak mengiaskan Alkitab dengan gambar-gambar. Padahal cara kita mempelajari makna dari gambar-gambar ini, ya, kita sudah membahas 2 biji-bijian, air, sekarang kita masuk ke pohon-pohon, pohon anggur. Cara kita mempelajari gambar-gambar ini, kiasan-kiasan ini, itu sebetulnya ya cara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri berkata, ya, di dalam Yohanes 6 ayat 23, bahwa dia mengajar itu dengan kiasan, gitu. Jadi perlu kiasan, gitu. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan orang-orang itu mengajar dengan kiasan-kiasan. Oh, banyak sekali itu kalau kita melihat di keempat Injil. Dia berkata bahwa dia adalah makanan, dia adalah udara, dia adalah pintu, padang rumput, bahkan dia juga sumur Yakub, dia batu penjuru, dia tangga, roti, sungai. Bahkan ketika dia meludah pun, ludahnya itu pun juga di satu kiasan. Ya, dia pintu, dia kandang domba. Ya, bahkan dia berkata dia adalah Salomo, dia adalah Daud, dia adalah hari Sabat, dan banyak hal. Bahkan dia berkata dia adalah ular yang ditinggikan di atas tiang itu sebagai yang disalibkan. Ini semua apa? Ini tuh adalah kiasan-kiasan, saudara-saudari. Jadi apa yang kita pelajari melalui FKKP ini, khususnya yang di buku yang sekarang, itu kita tuh betul-betul tepat gitu, mempelajari gambaran-gambaran. Karena hayat itu begitu abstrak, dalam, sulit dipahami dengan bahasa manusia. Itulah sebabnya Perjanjian Lama penuh dengan gambar-gambar. Ya. Jadi kita harus mempelajari, saudara-saudari, gambar-gambar ini. Ya, hari ini kita akan masuk ke dalam anggur, perkara gambar-gambar yang diperlihatkan dalam gambar anggur, ya. Sungguh-sungguh rugi kalau kita tidak mempelajari FKKP dalam buku ini. Nah, sekarang coba kita lihat anggur, ya, saudara-saudari. Ini adalah satu pelajaran yang sangat tinggi dan dalam. Ya, lebih tinggi dan lebih dalam daripada pelajaran-pelajaran yang dipelajari di sekolah-sekolah teologi. Kenapa? Karena ini adalah perkara hayat. Perkara hayat itu sangat tinggi dan dalam, sulit dipahami. Nah, apa anggur? Saudara-saudari, anggur di sini, ingat, ini bukan buah anggur yang sedang kita bicarakan, tetapi anggur yang diperas. Jadi kita memasuki pelajaran dalam gambaran anggur di sini. Ingat, ini bukan buah anggur, tetapi air anggur yang sudah diperas, ya.
Dan yang perlu kita ingat lagi, air anggur di sini itu adalah sebagai kurban, khususnya kurban curahan yang nanti akan kita masuki di hari keempat. Dan saudara-saudari, kalau kita mempelajari tentang kurban curahan, yaitu air anggur di sini, ya, kita akan melihat bahwa ini tuh air anggur yang difermentasi, yang mengandung alkohol, ya. Apalagi kalau di Bilangan 28 ayat 7 itu sangat jelas itu. Yaitu anggur yang memabukkan, disebut jelas. Jadi ini memang difermentasi. Menurut teks aslinya pun juga kalau kita melihat kamus, ini air anggur yang difermentasi, yang mengandung alkohol, bahkan alkohol yang sangat kuat, ya. Nah, jadi istilah yang kemarin kita doa bacakan itu di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 13, istilah menyukakan hati Allah dan manusia, ya, menyenangkan, membuat Allah dan manusia itu gembira, itu seperti orang mabuk anggur gitu, yang beralkohol itu. Jadi air anggur yang beralkohol itu tuh kalau diminum itu akan membawa satu suasana nyaman, gembira gitu. Ya. Inilah gambaran anggur yang akan kita pelajari. Inilah makna menyenangkan hati Tuhan dan hati manusia. Itu gambarannya tuh minuman beralkohol gitu, yaitu anggur, wine, ya. Orang-orang yang sedang tertekan, stres, takut, galau, gelisah, itu kalau minum wine itu kan nyaman gitu ya. Nah, itulah Kristus. Tetapi di kitab Efesus jelas dikatakan janganlah kamu mabuk anggur. Jadi ini bukan supaya kita nanti beli wine untuk kita minum gitu ya. Bukan itu maksudnya, walaupun memang kalau diminum secara dosis yang tepat menyehatkan itu. Tapi karena ada hawa nafsu, saya tidak menyarankan kita untuk minum itu, karena hawa nafsu akan membuat kita meminumnya secara berlebihan. Jadi wine yang beralkohol ini adalah Kristus sebagai minuman, ya, sebagai kurban yang dicurahkan. Nanti kita di hari keempat bisa mempelajari lebih dalam. Inilah makna dari, ya, air buah anggur yang menyukakan hati Allah dan manusia. Kata menyukakan di sini tuh seperti orang yang tadinya tertekan, gelisah, tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan, stres, minum wine, lalu hatinya menjadi sukacita, gembira, tenang. Ya, semoga gambaran anggur ini bisa mengesankan kita. Sampai apa? Sampai kita mabuk gitu. Mabuk oleh Kristus. Ya, kalau di Matius pasal 9 ayat 17 itu kan ada anggur baru, ada kantong baru, ya. Anggur baru itu sama, itu air anggur. Tetapi kalau saudara-saudari mempelajari Matius 9 sesuai konteksnya itu tentang mempelai.
Jadi Kristus itu ya mempelai kita yang menyukakan hati kita. Itulah anggur, hayat baru. Air anggur di dalam Matius pasal 9 ayat 17 tuh hayat baru. Ya. Hayat baru ini seperti air anggur yang kita minum, Kristus yang kita minum sampai kita jadi mabuk, gitu. Mabuk oleh Kristus. Dan Kristus pun juga sama, gitu. Allah pun sama, gitu. Dia menikmati kita, mempelai perempuannya, dengan cara demikian. Jadi sama-sama mabuk, sama-sama menikmati air anggur. Gitu. Dan kata menyukakan hati Allah dan manusia, Allah dan manusia ini seperti mempelai, gitu. Kalau orang sedang jatuh cinta itu kan mabuk. Jadi konteksnya itu ini. Kita menikmati air anggur itu kita seperti menikmati suami dan suami menikmati istri. Gitu. Udah. Lupa. Orang tua lupa. Situasi lupa, yang penting ada suami di sisiku, ada istri di sisiku. Itulah makna dari menyukakan hati Allah dan manusia. Allah dan manusia ini adalah mempelai. Itu digambarkan oleh air anggur, oleh wine yang diminum, yang menyukakan hati kita. Inilah gambaran tentang anggur, saudara-saudari. Dan kita harus berdoa agar kita memasuki pengalaman ini. Karena ini pengalaman ya, bukan Kristus sebagai jelai, bukan Kristus sebagai gandum. Ini pengalaman Kristus sebagai air anggur yang memabukkan. Ya, kalau saudara kita di pelajaran hayat mengatakan ini pengalaman tahap akhir, ya, tahap yang sudah tinggi. Dimana pengalaman ini kalau mau jujur, oh Tuhan Yesus, sesungguhnya kita semua di sini, termasuk saya juga masih terlalu miskin pengalaman ini. Ya, ini adalah pengalaman di mana kita diletakkan di dalam situasi tertentu oleh Tuhan, di mana kita harus mengorbankan diri kita untuk kegembiraan orang lain. Gitu. Kalau mengorbankan diri hanya untuk mengorbankan diri, ya itu lebih mudah. Tetapi mengorbankan diri untuk kegembiraan orang lain. Ya. Bila saudara-saudari merasa senang dengan keberadaan kita, ya itu berarti kita sedikit banyak sudah mengalami Kristus dalam aspek air anggur ini, ya. Tetapi khususnya bila saudara-saudari yang tidak kita sukai, saudara-saudari yang tidak cocok dengan kita merasa tidak cocok dengan saudari-saudari tertentu, tetapi saudara-saudari itu yang kita nggak cocok dengan dia senang kepada kita. Nah ini, kalau kita merasa cocok dengan seseorang, lalu orang itu senang kepada kita, ya nggak aneh ya. Memang saling cocok kok. Aku cocok dengan dia cocok dengan aku, otomatis dia menyenangkanku, aku menyenangkan dia. Itu bukan
menyenangkan manusia yang dimaksud oleh air anggur ini. Ya, di dalam gereja itu umumnya kita tuh banyak nggak cocok dengan saudara-saudari, tetapi walaupun demikian keberadaan kita tuh menyenangkan mereka. Nah itu, ya, itu nggak peduli secara alamiah kita cocok atau nggak cocok dengan mereka, ya mereka senang dengan kita gitu. Nah itu yang dimaksud ya. Kalau satu hobi, satu kesenangan, satu kesukaan, lalu dia jadi menyenangi kita, ya wajar, itu alamiah, itu ya seperti itu. Orang-orang dunia juga seperti itu. Jadi keberadaan Anda dan saya dalam gereja, saudara-saudari, bersama dengan saudara-saudari dalam gereja itu, keberadaan kita itu harus menyenangkan, menyukakan. Ya jujur, ini pengalaman yang tinggi ya. Kita masih sangat miskin lah dalam pengalaman ini. Ya, saudara-saudari. Saudara kita juga bersaksi bahwa dia sering kali mendengar pembagian nikmat di dalam sidang-sidang. Ya, saudara kita bisa membedakan mana pembagian nikmat yang berlimpah dan mana pembagian nikmat yang mengalirkan air anggur gitu. Berlimpah aja nggak cukup gitu. Jadi setelah kita menanam, bercocok tanam, tumbuh banyak hasil, kita menuai, ya, lumbung kita penuh dengan hasil tuaian, ada gandum, jelai, anggur. Ingat, ini baru berlimpah ya. Nah, yang berlimpah ini masih harus diperas gitu kan. Jadi nggak cukup berlimpah juga. Ya memang ada saudara-saudari bagi nikmat tuh berlimpah gitu. Tetapi beda dengan yang pembagian nikmat yang mengalirkan air anggur gitu. Beda. Nggak cukup hanya berlimpah, Tuhan nggak puas. Setelah berlimpah masih harus diperas. Gitu. Kita sudah punya anggur. Ya, kita semua sudah punya buah anggur gitu. Tetapi pertanyaannya, apakah sudah diperas atau belum? Pemerasan itu terjadi ketika kita menempuh kehidupan yang mengorbankan diri. Gitu. Oleh hayat Kristus yang berkorban itu. Cuman istilah mengorbankan diri atau berkorban itu khusus artinya kalau di pemulihan. Nggak umum. Kalau pengertian umum tentang berkorban kan kayak pahlawan-pahlawan berperang di medan perang, itu berkorban. Kita peringati hari pahlawan. Banyak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama juga berkorban. Bukan, ini berkorban di sini tuh khusus artinya kalau di dalam makna air anggur ini. Ya, kalau secara sederhananya makna berkorban itu, ingat, makna berkorban adalah kehilangan ego itu. Itu makna berkorban. Banyak orang berkorban bagi bangsa dan negara, tetapi egonya tetap tinggi gitu. Sehingga ketika tidak ada orang mengapresiasi dia, ya dia marah gitu. Banyak orang berkorban tetapi ada maksud diri. Jadi berkorban tapi egonya nggak hilang. Sedangkan berkorban di sini supaya anggur itu bisa terperas, itu tuh kehilangan ego gitu ya.
Kehilangan ego tuh seperti satu batang pohon tertanam, dipotong, lalu diokulasikan ke pohon anggur. Sehingga dia udah kehilangan egonya. Tadinya dia ego sendiri tertanam, terpisah, lalu dipotong, diokulasikan ke pohon anggur, ya sudah, dia udah nggak punya ego. Sebab pohon anggur itu ya hanya ada satu persona, yaitu Kristus. Egonya hilang, diganti dengan Kristus. Ini makna berkorban. Istilah menempuh kehidupan berkorban, ya, itu jangan dimaknai dengan definisi dunia, ya, karena di dunia pun banyak orang berkorban. Para ibu berkorban bagi anak-anaknya. Belum tentu dia percaya Tuhan Yesus, tetapi dia berkorban memang bagi anak-anaknya. Tapi bukan pengorbanan macam itu. Pengorbanan macam itu tuh tidak berharga. Yang berharga itulah berkorban untuk gereja. Karena pohon anggur di sini itu gereja. Jadi kita sudah punya anggur, saudara-saudari. Tapi pertanyaannya, sudah belum diperas? Gitu. Dan kita diperas tuh ketika kita menempuh penghidupan berkorban bagi gereja, bagi hidup gereja. Tetapi kalau Anda dan saya masih memiliki ego, nggak bisa bagi gereja, nggak bisa. Kita baru bisa bagi gereja waktu kita kehilangan ego. Itulah sebabnya tadi kita mendoa bacakan, persembahkanlah tubuhmu. Kalau kita masih berkata, ya, kalau tubuhmu tidak bagi gereja, jangan bilang bahwa Anda itu untuk gereja. Omong kosong itu. Jikalau Anda bagi gereja, artinya tubuhmu bagi gereja. Jangan berkata, oh tubuhku letih, sehingga saya tidak bisa ikut sidang-sidang, tidak bisa bersekutu, tapi saya beserta dengan Anda, saya amen terhadap gereja. Nah, itu palsu itu. Jikalau tubuhmu tidak bagi gereja, jangan bilang bahwa Anda tuh bagi gereja, jangan. Kita bagi gereja kalau tubuh kita bagi gereja. Itulah artinya persembahkan tubuhmu. Itulah makna menempuh kehidupan berkorban, yaitu kehilangan ego demi gereja. Jadi inilah air anggur. Kita semua sudah punya anggur, tetapi kita masih harus diperas. Inilah pengalaman tahap akhir dari Kristus. Kita sudah mengalami Kristus banyak, tetapi pengalaman akhir itu diperas, ya, sampai akhirnya jadi air anggur. Nanti di hari keempat kita bisa melihat bagaimana Paulus diperas. Ya. Wah, sebetulnya saya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi saya harus memberi saudara-saudari kesempatan berbagi nikmat. Mohon maaf, saya membagikan dua berita ya, yang kemarin dengan yang hari ini. Jadi pohon anggur itu adalah gereja. Ya. Amin. Silakan saudara-saudari. Masih ada waktu, bisa mungkin 4 atau 5 saudara-saudari masing-masing 2 menit. Silakan. Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudara Amin. Michael. Ya. Ya, satu perkara yang memberi saya sukacita adalah setidaknya ya
Di sini saya menyatakan setidaknya hal yang tertulis di dalam garis besar hari kedua di poin B, ya, di mana dikatakan bahwa anggur untuk diminum dan kita akan mabuk dalam tanda kutip dan gila dengan Kristus, dipenuhi dengan sukacita di dalam Tuhan. Ya, apa yang membuat saya merasa sukacita adalah ketika saya bisa memahami kondisi, ya, bagaimana mabuk dalam tanda kutip dan gila tanda kutip dengan Kristus, yaitu dipenuhi dengan sukacita di dalam Tuhan. Diri kita sukacita dalam keadaan mabuk tanda kutip dan gila tanda kutip itu, dan Tuhan juga sukacita bersama-sama dengan diri kita yang sukacita dalam keadaan mabuk tanda kutip dan gila tanda kutip dengan Kristus itu, ya. Ya, saya rasa ini adalah manifestasi daripada apa yang menjadi dasar daripada apa yang Paulus katakan juga, ya. Bagiku hidup adalah Kristus. Ya, ketika kita menjadikan umpamanya dengan perumpamaan minuman anggur adalah satu segala-galanya bagi kita. Karena ketika kita minum air anggur itu, memang air anggur itu sedemikian enaknya, ya. Saya pernah minum air anggur dari Israel, dari Kana, rasanya sedemikian enak. Hingga hari ini pun saya masih ingat enaknya seperti apa, hangatnya seperti apa, manisnya seperti apa. Dan jika hal ini saya hubungkan dengan manisnya kita mabuk tanda kutip dan gila tanda kutip dengan Kristus sebagai anggur itu, ini sesuatu yang sungguh kita sebenarnya berada di dalam lingkup situasi apa yang menjadi bagian daripada ekonomi Allah pada akhirnya, ya. Seperti yang tadi Saudara Diki sudah sampaikan juga, intinya ada di dalam perkaya hayat dan gereja. Amin. 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 Silahkan saudara-saudari menyambung. Amin. Tuhan Yesus, mari manfaatkan waktu, bagikan. Amin. Tuhan Yesus. Ya, silahkan saudari. Amin. Jadi bersyukur dan saudara Diki jelas sekali, ya, bahwa makna berkorban adalah kehilangan ego atau kehilangan hayat jiwa. Ini sulit, ya, bagi kita, ya, untuk kehilangan hayat jiwa ini, karena kita sudah terbiasa memakainya. Untuk itu kita perlu berlatih, ya, tinggal di dalam hayat yang berkorban, ya. Sedikit demi sedikit, hari demi hari kita berlatih, perlu tinggal di dalam Kristus hingga Kristus itu terus memenuhi kita sebagai hayat yang berkorban. Kalau tidak demikian, saudara, ya, kita tidak akan pernah menemukan sukacita yang sejati. Nah, katakan tadi bahwa orang yang paling tidak berbahagia itu adalah orang yang egois. Tapi ketika ego ini disingkirkan, ya, kita akan benar-benar memiliki sukacita. Ya, kebetulan kita hari ini adalah tinggal di dalam diri Kristus, ya, sebagai hayat yang berkorban. Jadi kita bisa senantiasa diletakkan di dalam pemerasan salib itu, ya, dari supaya kita bisa benar-benar memiliki sukacita yang sejati bagi diri kita sendiri, dan kita bisa mengalirkan sukacita ini kepada orang lain. Ya, intinya adalah kita perlu terus tinggal di dalam Kristus, berpaling ke dalam Kristus yang ada di dalam roh kita, melatih roh kita setiap hari. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Silahkan saudara-saudari. Tuhan Yesus. Ya, silahkan saudari Dani. Amin. Tuhan
Tuhan Yesus, dari hari ini kita diingatkan bagikan kelimpahan itu memang penting. Lebih penting adalah menyalurkan Kristus itu sendiri. Dan orang yang paling berbahagia adalah orang itu yang sudah kehilangan ego. Ini berarti mengalami anggur yang sudah diperas itu sendiri. Hal ini tidak mungkin kita lakukan dari diri kita sendiri, tetapi melalui kita menikmati Tuhan dan mengalami Tuhan waktu. Jadi setiap perasaan itu tidak kita hindari, tetapi melalui perasaan itu kita datang kepada Tuhan dan mengalami Tuhan. Inilah yang menjadi bagian kita, supaya kita itu boleh menjadi anggur yang terjual, menjadi berkat bagi gereja. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari silahkan. Masih ada waktu. Amin. Mari. Amin. Puji Tuhan ya. Pagi hari ini kembali saya diterangi begitu limpah ya. Untuk baru menikmati Kristus sebagai anggur itu ya. Tadi di awal dikatakan perlu menikmatinya, minum dia ya, sehingga boleh dikatakan sampai mabuk ya, mabuk anggur dan tanda kutip ya. Nah ini dia adalah anggur kita yang senantiasa kita perlu meminumnya. Apapun situasi kita ya, kita perlu terus menikmatinya sampai kita mabuk dia ya, dan kita boleh mengalami dia. Lalu sampai kelimpahan saja itu pun juga perlu mengalami dia sebagai anggur yang diperas, ditekan sampai bisa mengalirkan ya. Nah ini adalah satu pengalaman yang kita terus berlatih ya, sampai kita dapat mengalirkan aliran air anggur itu. Tentunya adalah mengalami dia sebagai anggur itu, bagaimana kita bisa ditekan, digencet, diperas. Nah itu kalau secara hayat alamiah tidak bisa ya, karena harus perlu kehilangan hayat ego. Tetapi diri Allah itu ya sebagai pokok anggur, kita perlu terus tinggal di dalamnya, melekat kepadanya ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saya juga diterangi juga ya bahwa dia sebagai sang pohon anggur itu dan kita adalah ranting-rantingnya, kita perlu terus tinggal melekat ya di atas diri pohon anggur ini ya. Di luar dari pohon anggur kita tidak akan bisa menghasilkan buah-buah anggur itu gitu ya. Dan ini sebagai kelimpahan dari ekspresi dari pohon anggur itu. Namun tidak hanya cukup hanya untuk berlimpah, namun kelimpahan ini pun juga harus bisa menyukacitakan manusia dan juga memuaskan hati Allah, menyenangkan hati Allah. Bagaimana? Dengan cara digencet, diperas, dan ditekan gitu ya. Jadi bisa menghasilkan satu sukacita aliran hayat bagi orang-orang di sekitar kita dan juga bagi Allah. Itu pun untuk menjadi minuman anggur itu memang perlu suatu proses yang sedemikian ya. Jangankan minuman anggur, kita pun kalau mau makan buah pun juga harus melalui gigitan gitu ya, melalui kita mengunyah buah anggur ini. Ya, saya merasakan bahwa memang harus kehilangan tidak lagi diri sendiri ya, ego ini perlu harus digencet dan disalibkan sehingga jiwa itu tidak ada lagi, dan yang teralir adalah Kristus itu sendiri, hasil dari serapan kita ya, penyaluran hayat Kristus yang ada di dalam kita menjadi kelimpahan bagi orang lain, menjadi sukacita bagi orang lain. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Semoga kita menjadi air anggur yang diperas dalam penghidupan gereja, menyukakan hati Allah dan saudara-saudari. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus,
Yesus, kami cinta padamu Tuhan. Terima kasih buat negeri yang baik, buat tanah yang baik, menghasilkan banyak kelimpahan. Tuhan, bawa kami maju terus sampai tahap akhir. Bukan hanya memiliki kelimpahan, tetapi juga diperas ya Tuhan. Demi kesukaan hati Allah dan manusia dalam penghidupan gereja. Tuhan Yesus, kami damba kehilangan ego Tuhan. Teruslah proses kami. Jangan berhenti. Jangan mengalah terhadap kami. Tuhan Yesus, kami mempersembahkan diri kami pagi hari ini sekali lagi. Haleluya. Sampai jumpa saudara-saudari. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Saudara-saudari semua. Amin. Amin Tuhan. Saya close ya saudara-saudari. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Maika.